saya Niwaya Ranasari dengan NIM A1B019237. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pancasila sebagai Sistem Nilai. Pertama-tama, sebelum masuk ke topik pembahasan yang utama, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pancasila itu seperti apa sih? Jadi, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang digunakan sebagai acuan dan berbangsa dan bernegara. Namun di zaman sekarang, pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangat kurang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri serta kesadaran pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, itu ada pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan. Yang di samping itu juga menunjukkan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Nah, jadi nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia yang pada akhirnya melekat pada suatu objek. Nah, suatu objek di sini sesuatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nah, nilai juga merupakan kenyataan tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Selanjutnya, macam-macam nilai. Walter menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 kelompok. Yang pertama itu ada nilai-nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini ditunjukkan oleh harga pasar yang meliputi semua benda yang dapat dibeli. Misalnya emas, logam mulia yang mempunyai nilai ekonomis daripada seng, kemanfaatan, dan kedaya gunaan. Yang kedua itu ada nilai kejasmanian, mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan. Misalnya kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, dan kebersihan. Yang ketiga itu ada nilai-nilai hiburan. Nah, jadi nilai hiburan ini nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan. Misalnya kenikmatan rekreasi, keharmonian, dan keselarasan nada. Nah, yang keempat itu ada nilai-nilai sosial. Nilai sosial ini berasal dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Misalnya ada kerumunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Yang kelima itu ada nilai-nilai watak. Jadi keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Misalnya itu nilai watak itu bisa dilihat dari kejujuran, kesederhanaan, dan kesetiaan. Dan yang keenam itu ada nilai-nilai estetis. Nah, nilai estetis itu di sini nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Misalnya keindahan, keselarasan, kesinambungan, dan keserasian. Nah, nilai yang ketujuh itu ada nilai intelektual. Jadi nilai intelektual itu adalah nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran. Misalnya kecerdasan, ketekunan, kebenaran, dan kepastian. Nah, dan yang terakhir itu ada nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi nilai keagamaan itu misalnya kesucian, keagungan Tuhan, dan keesaan Tuhan dan keibadahannya. Lalu macam-macam nilai menurut Noto Nagoro. Nah, Noto Nagoro ini membagi nilai menjadi 3 kelompok juga, yaitu yang pertama ada nilai material. Nah, nilai material ini yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada nilai vital.
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Misalnya semangat, kemauan kerja, lalu ketekunan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada nilai kerohanian. Nah, ya, nilai kerohanian itu di sini adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini juga dapat dibedakan menjadi 4. Nilai kerohanian ini ada nilai kebenaran yang bersumber pada akal ya. Dan yang kedua itu nilai keindahan atau nilai estetis bersumber pada perasaan. Dan yang ketiga itu ada nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak manusia. Dan yang keempat itu ada nilai religius atau religi yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nah, nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Jadi, kesimpulannya agar nilai dasar yang tadi dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata, maka nilai harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang bersifat lebih konkret dan jelas sebagai pedoman kita. Nah, dalam kehidupan manusia dikenal ada berbagai norma, yaitu ada agama, lalu ada moral, ada sosial kultural. Nah, dari norma dapat dijabarkan dalam hukum, misalnya hukum agama, hukum moral, tradisi, dan hukum positif. Baik, selanjutnya sistem nilai dalam Pancasila. Topik yang ketiga itu ada sistem nilai dalam Pancasila. Nah, sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian saling berkaitan antara nilai yang satu dengan yang lain. Nah, jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada satu tujuan tertentu. Nah, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Nah, sistem nilai tentu saja berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan bermasyarakat tersebut. Sila juga sebagai nilai yang termasuk dalam nilai moral atau nilai kerohanian, juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Nah, hal ini bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia mempunyai susunan kodrat sebagai makhluk yang tersusun atas jiwa atau rohani dan raga atau materi. Nah, di samping itu, Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai lainnya secara lengkap. Oke, adapun nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nah, menurut Kalan, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif itu seperti rumusan dari sila-sila Pancasila. Sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai. Yang kedua itu inti. Nah, inti nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Artinya keberlakuannya sejak zaman dulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia, dan boleh jadi untuk negara lain secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan, dan tata hidup bersama. Lalu yang ketiga itu ada nilai yang terkandung dalam pembukuan Undang-Undang 1945 yang mana memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.
Sedangkan Pancasila bersifat subjektif menurut eh, Damoharjo, yaitu nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang kedua itu nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi itu adalah sistem nilai dalam Pancasila. Jadi arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dan yang ketiga itu tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat itu ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi antar umat dan dalam beragama. Dan yang terakhir itu negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Jadi kesimpulannya, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Nah, yang kedua ada arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, artinya menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. Yang kedua itu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Nah, hal ini bersifat juga universal, dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia sudah jarang ya, tentu bangsa Indonesia menghargai hak setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga itu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nah, hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan pengakuan yang kuat jika terjadinya penyimpangan terhadap keadilan yang diwujudkan berdasarkan pada hukum. Jadi arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Dan yang ketiga, sila yang ketiga itu arti dan makna sila yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Nah, jadi di sini persatuan Indonesia ini memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dari ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya, kerjasama yang sinergis antara individu, dan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Yang keempat, arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi di sini artinya dan maknanya itu adalah hakikat sila adalah demokrasi, yang dimana demokrasi dalam arti umum ini yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah,
Permusyawaratannya itu artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga itu dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Dan yang terakhir itu perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratannya. Lalu makna sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan yang keempat, keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seorang itu bertindak adil apabila ada orang yang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya. Misalnya seseorang berhak memperoleh X sedangkan ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Nah, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang, ya, kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Jadi itu tadi topik-topik yang sudah saya bahas mengenai makalah saya yaitu Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil di sini yaitu nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Nah, sesuatu mengandung nilai artinya sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Jadi hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata saya yang kurang tepat dalam menjelaskan makalah saya. Untuk itu saya terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video ini. Untuk Pak dosen, terima kasih atas waktunya telah menonton video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.